ini kita akan mencoba membahas mengulangi lagi konsep awal berbicara tentang hakikat dan konsep produksi massal yang kemarin waktu itu kita sudah bahas sebenarnya ya. Nah, ini perlu saya garis bawahi pada kalian bahwa tujuan pembelajaran ini satu, memahami konsep produksi massal itu apa sih konsepnya ya. Yang kedua, memahami perencanaan dan peramalan produksi massal. Gimana sih kalau merencanakan suatu produksi yang dalam jumlah banyak. Yang ketiga, menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal. Ukurannya apa? Indikatornya apa? Yang namanya keberhasilan dalam produksi barang atau jasa dalam produksi yang massal. Yang ketiga, yang keempat, mengetahui tahapan pada produksi massal. Nah, ini materi-materi juga yang akan kita lalui. Ya. Baik, kita mulai dari awal tentang hakikat dan konsep produksi massal. Ada yang tahu apa produksi massal itu? Rosa? Produksi massal itu kayak memproduksi barang dalam jumlah besar. Dalam jumlah besar, ya. Umumnya manual atau otomatis? Ada dua ya? Ada manual atau otomatis. Nah, sekarang saya tanya perbedaan manual dengan yang otomatis, apa perbedaan? Kalau yang otomatis itu biasanya lebih cepat. Lebih cepat. Lebih efisien juga waktunya. Ya. Terus biayanya juga lebih berkurang. Lebih murah ya. Mengapa sekarang produksi massal manual itu lebih mahal? Soalnya kan membutuhkan lebih banyak pekerja. Ya, jadi kita harus bayar orang tersebut dalam jumlah yang banyak, betul. Kalau yang produksi otomatis kan jumlah orangnya sedikit ya, karena pakai mesin. Betul sekali. Ya itu ya. Jadi hakikat produksi massal itu ternyata masih terbagi dua ya. Ada yang produksi massal otomatis, ada yang produksi massal masih manual. Contoh yang manual apa ya kira-kira di Indonesia? Yang manual kayak kalau misalnya bikin kue, tapi masih ke pasar-pasar kayak gitu. Oh iya, yang dijual ke pasar-pasar itu biasanya masih manual ya. Oke. Nah itulah itu ya. Jadi intinya produk massal itu seperti itu. Oke, lanjut ya. Ciri-cirinya produksi massal satu. Yang tadi juga terus produk yang dihasilkan pasti dalam jumlah besar. Dua tadi yang otomatis ya, terutama biaya per unitnya jadi lebih rendah. Yang ketiga bertujuan menguasai pasar ya. Nah, jumlah banyak bisa jual ke pasar, bisa ngurangin kabeh ke pasar teh misalkan begitu ya. Punya kita semua karena kita dijual di pasar bebas tuh ya. Kita menjualnya di pasar bebas. Hampir tidak ada variasi produk, betul nggak? Ya namanya massal ya. Bikin sarden kan nggak bikin yang lain-lain ya. Sarden doang begitu ya. Dalam jumlah banyak. Atau dibuat apa ya kalau kita yang banyak kue ya. Yang contoh mayora. Kan kue saja. Atau itu pun mie yang dijual kan seperti itu. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Makanya selalu ada stok. Kenapa? Karena pesanan kadang-kadang tiba-tiba datang membludak. Nah itu harus ada stok kita. Nah itu berapa ciri? 6 ciri produksi massal. Paham? Oke, ada yang ditanyakan? Silakan untuk produksi massal. Oke, ini lanjut ya. Udah bisa paham itu? Kita lanjut. Tugas individu. Nah ini sebuah perusahaan melakukan produk massal dengan alasan menghemat pengeluaran dan juga efisiensi waktu. Dengan adanya produk massal, pekerjaan yang tadinya dilakukan dengan tenaga kerja kini dilakukan dengan mesin. Menurutmu, apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Oke, silakan. Nah, sekarang tinggal kamu tuliskan di dalam deskripsi kamu nanti tugasnya ya. Ya, ini kan jadi persoalan betul ya. Di satu pihak bagi perusahaan menguntungkan karena jumlah tenaga sedikit. Tapi secara nasional berimbas nggak kepada penyerapan tenaga kerja? Iya, jadi banyak yang nganggur kan masalahnya. Ini permasalahan bukan ini? Persoalan. Nah, ini coba kamu cari solusi kira-kira seperti apalah supaya cek parimasana cari heran laukna benang gitu. Produk masalahnya tetap jalan tapi juga tidak membuat banyak terjadinya pengangguran. Nah, ini juga pertimbangan ya. Karena di beberapa negara juga kasusnya sama. Ya. Contoh sekarang jalan tol.
Kamu tahu gak jalan tol sekarang pakai apa? Pakai kartu. Terus tenaga kerjanya kemana? Yang selama ini ada. Bentar lagi nanti SPBU. SPBU nanti kan apa? Sendiri kan nanti pakai kartu juga. Terus yang kerja di SPBU kemana sekarang? Itu jangan dikira yang namanya produksi otomatis itu selalu menguntungkan. Jadi ada pihak-pihak yang sebenarnya bisa juga dirugikan. Saya minta tugasnya segera diselesaikan agar tugas individunya bisa selesai. Kasih silakan sekarang dibagi tugas kelompok kalian. Nah, kelompok individu aja yang berarti semuanya. Nah, individu aja masing-masing tugas individu untuk yang tadi ya cari solusi supaya produknya masyarakat otomatis tetap berjalan, tapi juga tidak menyebabkan terjadinya pemutusan yang terjadi tidak banyak pengangguran. Gitu sudah baik. Oke, bisa ya. Nanti saya tunggu hasilnya di sini lagi kerjakan, tidak kemana-mana. Silakan kalian kerjakan. Oke, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.